Malam semuanya. Malam. Oke, jadi saya Michael Sugandi dan saya di sini akan mengupas tuntas kepada kalian semua terkait dengan materi pengenalan trading forex. Di malam ini teman-teman akan belajar apa itu trading forex, bagaimana sih kedalamannya, tingkat ilmunya di dalam melakukan trading forex. Karena trading forex itu gak banyak yang tahu, kebanyakan orang cuma tahu trading saham dan trading crypto. Tapi malam ini saya akan bagikan pengenalan trading forex. Silakan di next. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi saya Michael Sugandi sebagai expert trader and market analyst ya. Jadi saya ini adalah seorang trader forex yang memulai perjalanan di usia 14 tahun. Jadi umur 14 tahun saya udah trading forex ya. Saya udah trading forex itu pengalamannya sudah 3 tahun lebih. Dan saya memulai perjalanan ini tidaklah mudah. Perjalanan saya sangat panjang dan sekarang saya menduduki usia 18, sebenarnya 17 tapi OTW ke 18 di bulan Oktober nanti. Nah, sebagai seorang trader ya, saya itu sudah terbiasa menghadapi resiko. Jadi saya trader itu adalah seorang pengambil resiko. Saya sudah terbiasa menganalisis data pasar. Jadi ketika saya melihat data pasar, saya sudah terbiasa lihat dan saya selalu mengambil keputusan secara rasional walaupun di bawah tekanan pasar. Dan saya percaya bahwa trading yang baik itu bukan soal menebak pasar, tapi soal kita memahami pola dan membangun strategi yang solid. Dan di malam ini saya akan membagikan bahwa trading itu berbeda dengan judi dan saya akan langsung membuktikannya. Silakan di next. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, di dalam pengenalan trading ini adalah struktur yang akan saya bagikan dalam supaya Bapak Ibu semua bisa memahami trading forex. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan konsep trading forex, wadah dalam trading forex, sistem keuntungannya itu bagaimana, dan cara melakukan trading forex. Di malam ini kita langsung praktik bagaimana cara kita bisa melakukan trading forex. Dan ini saya akan bagikan strategi trading forex untuk pemula paling simple. Bapak Ibu semuanya pada hari ini langsung bisa trading forex, langsung bisa analisa. Karena saya rangkum materi ini secara singkat dan secara jelas. Silakan di next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu itu ya mengenal trading ya, Bapak Ibu harus tahu dulu nih apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Konsep dalam trading forex ya, bahwa trading itu adalah aktivitas jual dan beli. Jadi ketika Bapak Ibu mengenal kata trading ya, itu bukan makna yang negatif. Tapi trading itu sebuah aktivitas jual dan beli. Kalau forex itu adalah mata uang asing. Berarti Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa trading forex merupakan aktivitas memperjualbelikan mata uang asing. Itulah pengertian dari trading forex Bapak Ibu. Di mana tujuan kita dalam trading forex itu adalah mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang. Nah, saya harap di sini Bapak Ibu ketika mendengar konsep trading forex, Bapak Ibu sudah bisa langsung tahu. Jadi ketika Bapak Ibu ditanya nih, trading itu apa? Yang lo lakukan itu apa sebenarnya? Saya melakukan aktivitas jual dan beli terhadap mata uang asing. Itulah trading forex Bapak Ibu. Silakan next. Bapak Ibu, pasar forex itu berbeda dengan pasar saham, pasar kripto itu sangat berbeda Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu sini kan biasa mengenal saham, mengenal kripto. Saham itu surat berharga milik perusahaan. Kalau kripto itu terdiri dari berbagai koin. Tapi kalau forex Bapak Ibu punya karakteristik tersendiri. Di mana pasar forex itu adalah pasar terbesar di dunia. Forex itu pasar terbesar di dunia Bapak Ibu. Di atas pasar saham. Ya, di mana pasar forex ya, volume transaksi hariannya itu mencapai 7 triliun dolar ya. Ini sangat besar Bapak Ibu. Karena ini dalam hal volume transaksi, pasar forex itu paling besar di dunia. Ya. Jadi pasar forex volumenya sangat besar dalam satu hari. Pasar forex itu buka 24 jam. Ya, di mana pasar forex itu buka dari Senin sampai Sabtu dini hari. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pasar forex itu buka 5 hari kerja. Senin sampai Jumat 24 jam. Kalau saham Bapak Ibu pasti udah tahu lah ya, kalau saham itu dia cuma sampai jam 3 sore, Senin sampai Jumat. Tapi kalau forex 24 jam Bapak Ibu. Kalau kripto itu tiap hari 24 Michael, jam. saya potong bentar. Ini bisa di
minimize gimana caranya supaya dia lengkap. Nah ini dia zoom. Oke Bapak Ibu, selanjutkan ya dalam presentasi pengenalan trading forex saya. Bapak Ibu, seorang trader ketika menghadapi masalah dia harus selalu tenang. Jadi ketika Bapak Ibu nantinya memulai trading forex ya, trader itu sifatnya harus selalu tenang. Kenapa tenang? Karena pasar itu ya bergeraknya itu selalu tidak sesuai yang Bapak Ibu inginkan biasanya. Maka dari itu Bapak Ibu harus selalu bisa beradaptasi dengan pasar. Dengan apa? Dengan melakukan kebiasaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ketika menghadapi masalah itu harus selalu tenang. Contohnya seperti tadi, menghadapi masalah selalu tenang. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya bahwa yang ketiga dari karakteristik pasar forex ya itu likuiditasnya tinggi. Nah, Bapak Ibu ya nggak perlu khawatir kalau Bapak Ibu ketika membeli mata uang gak ada yang mau beli mata uang Bapak Ibu, gak ada yang mau ngejual. Ketika Bapak Ibu misalnya mau jual aset Bapak Ibu di dalam trading forex, gak perlu takut, gak ada yang bisa beli. Kalau di saham kan harus nunggu dulu nih, bisa Bapak Ibu mau jual saham, berarti kan harus ada yang beli. Tapi kalau di forex Bapak Ibu gak perlu takut. Ketika Bapak Ibu melakukan posisi jual ataupun posisi beli, itu langsung tereksekusi. Langsung tereksekusi dalam 0,001 detik. Jadi nggak perlu takut, nggak ada yang jual atau beli aset Bapak Ibu karena likuiditasnya tinggi dan volume harian transaksi itu mencapai 7 triliun dolar. Silakan ditulis. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal karakteristik dalam pasar forex ya, sekarang saya akan mencontohkan produk dalam trading forex. Jadi produk dalam trading forex yang pertama itu ada pasangan mata uang. Nah, di sini agak teoritis ya karena di sini memang ini materi dari trading forex yang harus Bapak Ibu pahami pada malam ini, di mana forex ya produknya pertama pasangan mata uang. Setiap pasangan mata uang menunjukkan nilai tukar antara dua mata uang asing. Di mana Bapak Ibu pasangan mata uang itu terdiri dari dua. Yang pertama ada major pairs dan yang kedua itu minor pairs. Lalu apa bedanya? Major pairs ya itu adalah pasangan mata uang asing, dua pasangan mata uang asing yang mengandung USD. Bapak Ibu pasti sudah tahu lah kalau pasangan mata uang USD itu adalah mata uang terbesar di dunia. Di mana USD hampir semua mata uang itu mengikuti USD Bapak Ibu. Jadi yang ada USD-nya itu disebut dengan major pairs. Contohnya apa? Contohnya seperti Euro USD. Euro USD, ingat forex produknya pasangan antara dua mata uang. Euro USD, berarti Euro diversuskan dengan USD. Euro USD dan terbentuklah sebuah harga. Kemudian GBP USD, pound sterling versus USD. Itulah GBP USD, pasangan antara kedua mata uang. Yang ketiga, USD Jepang Yen. USD dipasangkan dengan Jepang Yen. USD CHF, USD dipasangkan dengan CHF. Dan di sini Bapak Ibu, major pairs memiliki karakteristik di mana volatilitasnya itu tinggi. Jadi ketika Bapak Ibu ya melihat pergerakan dari Euro USD, GBP USD yang ada USD-nya pasangan mata uang itu bergeraknya sangat cepat Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan secara cepat juga ketika Bapak Ibu memperjualbelikan major pairs ini. Dan yang kedua dari pasangan mata uang Bapak Ibu itu ada minor pairs. Minor pairs di mana karakteristiknya itu tidak mengandung USD. Bapak Ibu bisa lihat pada contohnya di sini itu nggak ada USD. Kalau ini kan ada USD, kalau ini nggak ada. Euro GBP, berarti kan Euro pasangan mata uang Euro disilakan dengan GBP, pound sterling. Karena kan forex pasangan antara mata uang asing seperti itu. Dan di sini tidak ada USD-nya, karakteristiknya itu cenderung volatilitasnya itu sedang. Jadi pergerakannya itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kalau misalnya Bapak Ibu mentradingkan minor pairs ini ya dalam forex ya itu pergerakannya nggak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan keuntungan itu harus lebih sabar. Kalau misalnya di minor pairs. Nah silakan di next. Ini produk kedua dari trading forex itu adalah komoditas. Kenapa komoditas diperdagangkan di dalam pasar forex ini? Karena komoditas itu memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan di pasar global. Bapak Ibu semuanya, komoditas itu dibagi menjadi dua, di mana ada komoditas yang ditambang dan komoditas yang tidak ditambang. Nah, Bapak Ibu, kita di sini kalau dalam pasar forex itu mentradingkan komoditas yang ditambang. Contohnya apa? Contohnya adalah emas. Ya, jadi contohnya adalah emas dan emas ya. Produk di dalam forex itu namanya
XAU USD. Bapak Ibu harus tahu, tadi forex itu kan pasangan antara dua mata uang asing. Berarti kalau komoditas, pasangan antara komoditas dan mata uang. Seperti itu. Makanya XAU USD. XAU adalah sebuah komoditas. Kenapa nama emas itu disebut XAU Bapak Ibu? X itu adalah exchange ya. AU itu adalah nama senyawa kimia dalam emas ya. Dalam tabel periodik kalau misalnya Bapak Ibu belajar kimia, itu namanya adalah aurum ya. Makanya namanya XAU USD seperti itu. Nah, emas ini termasuk produk yang sangat favorit Bapak Ibu. Sangat favorit sekali dalam trading forex. Kenapa? Karena emas itu familiar di masyarakat. Bapak Ibu semua pasti udah tahu lah emas itu apa ya. Ketika misalnya saya memberikan Bapak Ibu sekalian produk Euro USD, Bapak Ibu mungkin baru dengar produk itu. Tapi kalau sekali saya memperkenalkan Bapak Ibu produk emas, Bapak Ibu pasti udah tahu emas itu apa. Makanya emas itu familiar dan ini merupakan produk yang sangat favorit bagi trader forex ya. Yang kedua, kenapa produk ini sangat favorit ditradingkan oleh para trader forex? Karena harga emas itu selalu naik terus menerus. Setuju gak Bapak Ibu kalau misalnya harga emas itu selalu naik dalam kurun waktu? Mau inflasi ataupun ketegangan geopolitik apapun, harga emas itu selalu naik Bapak Ibu. Dimana kenapa sih harga emas itu selalu naik? Karena emas itu disebut dengan safe haven, dimana itu adalah aset pelindung nilai. Jadi ketika investor ini itu ingin mengamankan asetnya itu di emas. Jadi kalau misalnya terjadi perang kan situasi geopolitik itu kan tidak lancar. Jadi perekonomian itu cenderung nggak stabil. Investor menyimpan asetnya di emas. Kenapa emas? Bapak Ibu harus tahu, emas itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka emas itu adalah komoditas yang sangat terbatas karena tidak dapat diperbaharui. Berarti kan semakin langka emas, maka semakin naik nilainya, semakin mahal nilainya seperti itu. Maka harga emas itu selalu naik, Bapak Ibu. Yang ketiga, peluang keuntungan di emas itu lebih besar dibandingkan dengan pair forex lainnya. Nah, argumen ini akan saya jelaskan nantinya di dalam sistem keuntungan dalam melakukan trading forex. Ini adalah produknya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami di mana produk dalam trading forex ada dua, pasangan mata uang dan pasangan antara komoditas dan mata uang. Silahkan di next. Bapak Ibu, sekarang saya akan jelaskan sistem keuntungan dalam melakukan trading forex. Jadi sistem keuntungan dalam melakukan trading forex itu ada dua opsi. Cara kita untuk mendapatkan keuntungan itu bagaimana? Itu ada posisi buy dan posisi sell. Buy dan sell di sini bukan berarti Bapak Ibu beli habis itu Bapak Ibu jual, bukan seperti itu. Buy dan sell ini adalah sebagai opsi Bapak Ibu dalam harga. Karena ketika misalnya posisi pertama Bapak Ibu melakukan buy, saya contohkan dalam konsep emas karena emas itu paling favorit dan Bapak Ibu semua pasti sudah tahu emas. Dimana trader ketika membeli emas, XAUSD itu emas ya. Trader ketika beli emas saat harga emas diperkirakan naik. Jadi trader itu melakukan posisi buy ketika dia memperkirakan harga itu akan naik. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nantinya melihat grafik pada emas nih, Bapak Ibu analisa nantinya. Lihat harga ini mau naik, Bapak Ibu buy. Supaya apa? Karena ketika Bapak Ibu buy, pasti Bapak Ibu itu mengharapkan harga naik, bukan harga turun. Karena kalau misalnya posisi buy, itu akan untung ketika harga naik dan akan rugi ketika harga itu turun. Nah, opsi buy udah paham ya Bapak Ibu? Nah, kalau misal untung itu ketika harganya naik. Kalau turun, itu akan mengalami kerugian. Dan kemudian posisi kedua, yaitu sell. Trader emas ya itu melakukan posisi sell ketika harga emas itu diperkirakan akan turun ya. Akan turun gimana maksudnya? Maksudnya ketika Bapak Ibu nantinya nih melakukan analisa emas, analisa pada grafik emas. Nanti kan saya akan ada ajarin soal analisa. Misal perkirakan harga emas itu akan turun. Bapak Ibu posisi yang benar itu adalah sell. Kenapa sell? Karena ketika harga turun Bapak Ibu mengalami keuntungan. Jadi kalau dalam trading forex uniknya itu harga turun bisa untung kalau misalnya posisinya tepat buy atau sell. Kalau Bapak Ibu buy berarti harga naiknya untung. Kalau misalnya Bapak Ibu sell harga naik itu rugi. Jadi seperti itu. Sell posisi untung jika harga turun, rugi jika harga naik. Nah jelas ya Bapak Ibu untuk kedua posisi ini. Jadi harga turun bisa untung seperti itu asalkan opsinya tepat. Makanya Bapak Ibu nanti akan saya ajarkan analisa gimana caranya analisa.
Dan ini untuk sistem keuntungan dalam trading forex dalam hal dua opsi. Dan next silakan. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sistem keuntungan dalam trading forex. Nah, sebelum Bapak Ibu mau menghitung ya sistem keuntungannya itu bagaimana, ya Bapak Ibu harus memahami dulu nih satuan dalam trading forex. Ya, Bapak Ibu pasti udah tahu lah satuan itu apa. Satuan itu digunakan untuk menghitung lah kuantitas atau kuantitas suatu barang. Ya, seperti apa? Seperti misalnya Bapak Ibu ya mengenal namanya meter, kilometer. Itu kan satuan panjang. Kalau detik, jam, menit itu kan satuan waktu. Berarti kalau di trading forex ada satuannya juga. Trading forex pakai dua satuan. Bapak Ibu harus memahami hal ini. Satuannya itu apa? Yang pertama satuan lot, yang kedua satuan poin. Saya akan jelaskan. Jadi Bapak Ibu, ya, satuan lot dalam trading forex ya. Lot itu apa? Lot itu adalah satuan ukuran volume transaksi. Jadi lot itu digunakan untuk mengukur seberapa besar volume transaksi Bapak Ibu dalam trading. Misal Bapak Ibu mentradingkan volume transaksi yang besar, berarti lotnya semakin besar seperti itu berbanding lurus. Maka satuan lot dalam trading forex itu mengukur seberapa besar volume transaksi Bapak Ibu. Satuan poin. Nah, satuan poin ini ya digunakan untuk menghitung harga. Jadi satuan poin ini digunakan dalam asetnya. Aset dalam trading forex salah satunya adalah emas. Satuan poin dalam XAUSD itu adalah untuk ukuran harganya gimana. Nah, saya akan jelaskan terkait dengan satuan poin. Bapak Ibu bisa harga emas di harga 3.000 dolar ya. Kemudian naik jadi 3.001. Maka itu naik satu poin. Simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika harga emas dari harga 3.000 naik ke harga 3.001, itu berarti naik satu poin. Ya paham ya Bapak Ibu untuk satuan poinnya di mana? Kalau misal ke 30 10 berarti naik 10 poin seperti itu. Kalau untuk satuan poin itu satuan ukuran harganya. Nah, satu poin di emas itu adalah 1 juta. Jadi kalau misal Bapak Ibu nih beli emas di harga 3.000 ya, lalu naik ke 3.001, Bapak Ibu untung 1 juta. Kalau pakai satu lot. Satu lot itu ukuran volume transaksinya 1 lot. Nah, saya akan jelaskan di next. Silakan di next. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan memperdalam terkait dengan satuan lot dan satuan poin. Ini adalah cara kita ya untuk bisa membuka posisi lot. Satuan lot dalam trading forex. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan posisi satu lot dalam trading forex, Bapak Ibu membutuhkan modal 100 juta. Membutuhkan modal 100 juta. Kalau misal 0,1 lot, berarti kan lebih kecil dari 1 lot, itu 10 juta modalnya. Yang ketiga, 0,01 lot itu butuh modal 1 juta. Lalu gimana ketika misalnya modal 100 juta tiba-tiba turun nih jadi 95 juta, apakah masih bisa membuka satu lot? Masih bisa Bapak Ibu. Jadi tenang aja. Ini hanya sebagai ukuran saja. Jadi ketika Bapak Ibu mau buka satu lot, modalnya harus 100 juta. Kalau 0,1 lot, modalnya harus 10 juta. Seperti itu satuan ukurannya. Nah, lalu satuan poin ya dalam emas ya itu gimana? Jadi ketika Bapak Ibu nih misalnya open posisi satu lot mau buy atau sell ya. Saya contohkan kalau misal buy ya. Buy satu lot. Harga emas naik dari 3.000 jadi 3.001, Bapak Ibu untung 1 juta. Kalau misal naik, kalau misal turun 1 poin, rugi 1 juta. 0,1 lot. Emas naik 1 poin. Untung 100.000. Kalau misal turun, rugi 100.000. 0,01 lot. Kalau misal Bapak Ibu buy 1 poin, naik 1 poin di emas, untung 10.000. Kalau misal turun 1 poin, rugi 10.000. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk satuan ukuran dalam volume transaksi di dalam trading forex. Coba di next. Oke, dimundurin lagi. Bapak Ibu ya, sekarang saya akan membuktikan kalau misalnya trading itu bukan judi. Ya, jadi berbeda ya Bapak Ibu konsep trading dan konsep judi. Berbedanya itu bagaimana? Dimundurin. Masih tetap di sistem keuntungan. Sini aja Mbak. Nah, sistem keuntungannya. Bapak Ibu ya, saya akan mencontohkan trading itu bagaimana. Trading yang benar, yang nggak loss. Hasilnya itu nggak akan loss Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus pahami. Ya, saya sekarang
akan menggunakan XAUUSD. Perspeksinya itu satu lot. Seperti itu. Bapak Ibu, trading itu harus Bapak Ibu tahu, trading itu adalah sebuah bisnis dan orang yang melakukan trading disebut trader. Trader itu saat ini itu menjadi sebuah profesi di dunia Bapak Ibu. Berarti kalau sebuah bisnis ada namanya manajemen. Seperti Bapak Ibu dalam melakukan bisnis pastinya ada namanya manajemen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu manajemen itu sebenarnya apa, ya. Jadi manajemen itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa mengendalikan sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa apa? Berupa uang, berupa manusia, dan berupa informasi. Berarti kalau misalnya dalam bisnis, ya misal dalam konsep manajerial nih, berarti kan manajemennya di manusia, mengendalikan manusia. Kalau misalnya dalam trading, konsepnya gimana? Manajemen uang. Nah, tapi kan di trading ini ada resiko ya, berarti ada namanya manajemen resiko Bapak Ibu. Nah, saya akan contohkan gimana sih konsep manajemennya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ketika tadi kan mengenal dua opsi yaitu buy dan sell. Nah, Bapak Ibu pernah nggak belajar namanya sebuah peluang? Peluang pernah ya Bapak Ibu? Misalnya, Bapak Ibu dikasih opsi mau buy atau sell. Gak ada dikasih lihat grafik, gak ada dikasih waktu analisa, mau buy atau sell. Berarti kan peluangnya 50-50 Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Peluangnya 50-50 antara buy atau sell. Tapi Bapak Ibu, saya tadi agak mengatakan bahwa harga emas itu selalu naik dalam kurun waktu, itu selalu naik. Mau turun pun itu pasti harganya akan kecenderungan naik Bapak Ibu. Berarti ya, ketika Bapak Ibu melakukan posisi buy di emas, Bapak Ibu sudah menang dalam hal peluang. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan posisi buy di emas, Bapak Ibu itu peluang buy-nya itu sudah lebih dari 50 daripada sell. Nah, seperti itu. Sudah lebih dari 50. Berarti ketika Bapak Ibu beli emas, itu Bapak Ibu sudah menang dalam hal peluang. Kalau berbeda dengan judi, kalau judi bandar selalu menang. Kalau judi bandar selalu menang. Peluangnya nggak 50-50, nggak 50-50. Tapi bandar pasti peluangnya lebih besar daripada kita. Tapi ketika Bapak Ibu mau beli emas, itu peluangnya itu lebih dari 50 pastinya. Itu udah pasti dan karena secara historical itu udah terbukti di emas. Jadi ini bukan judi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam melakukan trading. Kenapa? Karena ada konsep manajemen risiko dan manajemen keuangan. Sekarang saya akan jelaskan terkait dengan manajemen risiko. Ya, Bapak Ibu harus tahu ketika kita trading, kita pastinya mengenal risk dan reward. Resiko dan keuntungan. Ada resiko, berarti ada keuntungan, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nantinya ya di advance class, itu Bapak Ibu akan belajar bagaimana caranya menganalisa lebih lanjut. Jadi risk itu, kalau misal Bapak Ibu nih di dalam kelas advance kita itu menggunakan risk reward 1:2. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu rugi, Bapak Ibu hanya rugi rasionya 1 ya. Jadi ini adalah rasio. Ini adalah sebuah rasio Bapak Ibu. 1:2. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami keuntungan, Bapak Ibu untung 2 kali lipat daripada resiko. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan 1 poin sama dengan 1 juta. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti belajar metode saya itu bagaimana? Metode saya ya, selalu kalau misalnya kena resiko itu minus 5 poin. Kalau misalnya kena reward itu plus 10 poin. Dalam emas ya Bapak Ibu. Minus 5 poin plus 10 poin. Berarti kan risknya itu 1:2. 2 kali lipat keuntungannya Bapak Ibu. Ini maksudnya tuh gimana? Maksudnya adalah ketika kena resiko minus 5 poin, ketika kena reward plus 10 poin. Perspeksinya 1 lot. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kerugian, Bapak Ibu hanya rugi 5 juta. Ketika Bapak Ibu mengalami keuntungan, Bapak Ibu untung 10 juta. Ini konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Gimana sih pengaplikasiannya? Misalnya, kalau misalnya membeli XAUUSD, kelihatan nggak yang di sana? Kelihatan ya. Membeli XAUUSD di harga 3.000. Ya, beli di sini di harga 3.000. Melakukan stop loss
Nah, stop loss itu apa? Stop loss itu adalah stop posisi, stop kerugian Bapak Ibu di mana. Berarti kan kalau misalnya saya tadi bilang ya, kalau misalnya saya mau stop lossnya itu 5 poin aja, 5 poin stop loss, berarti 3.000 dikurang 5, 2.995. Take profit. Berarti take profitnya di mana Bapak Ibu? Take profitnya berarti di 30/10. Seperti ini Bapak Ibu caranya. Berarti kan kalau misalnya saya kena loss, saya kena stop loss, saya cuma minus 5 poin. Kalau misalnya saya kena take profit, saya plus 10 poin. Berarti kalau dalam aplikasi satu lot, minus 5 poin, minus 5 juta. Plus 10 poin berarti plus 10 juta. Begitu Bapak Ibu cara untuk memanajemen resiko dalam melakukan trading forex. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau trading ini bukan judi Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya nih mau melakukan posisi ini saya ajarkan dalam hal grafik ya. Bapak Ibu kan berarti melakukan posisi buy di harga 3.000. Ini dalam konsep grafik ya Bapak Ibu. Ini 30, 10 dan ini 2995. Ini adalah buy, ini adalah TP. Take profit itu disingkat dengan TP ya. Lalu kalau misalnya SL, stop loss. Nah, berarti kan Bapak Ibu kalau buy mengharapkan harga naik. Berarti kan Bapak Ibu maunya kayak gini. Ketika harga kena buy Bapak Ibu ya, kemudian dia langsung naik ke TP, langsung naik ke sini, ke take profit. Kan nggak mau Bapak Ibu kalau dia langsung turun kayak gini. Kalau langsung turun kayak gini kan kena stop loss Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu manajemen resiko nggak cukup cuma manajemen resiko. Berarti harus ada sebuah metode trading, yaitu bagaimana cara Bapak Ibu merencanakan suatu transaksi trading. Mau buy di mana, mau SL di mana, mau TP di mana, itu Bapak Ibu. Ya berarti kan kita harus cari metode yang dimana ketika harganya nyentuh sini langsung dia naik kayak gini, bukan malah turun. Itu di metode. Tapi Bapak Ibu, saya udah 3 tahun di trading, saya ketemu, gak ada sama sekali ketemu metode trading itu 100% Bapak. 100% benar itu gak ada kalau di dalam metode trading. Ya, metode trading saya ya itu probabilitasnya berapa? 80%. 80% itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ini saya hapus. 80%. Metode trading saya adalah 80%. Artinya dari 10 transaksi 8-nya akan kena TP yaitu take profit 10 poin, 2-nya akan kena SL minus 5 poin. Berarti Bapak Ibu persepsinya kan satu lot ya, satu lot. Berarti ketika saya kena TP berarti 8 dikali 10, karena kan TP itu identik dengan reward, sementara SL itu identik dengan resiko. Nah, seperti itu. Berarti 8 kali 10. Berarti saya dapat 80 poin. Plus 80 poin. Ketika saya kena stop loss, berarti 2 kali minus 5 poin. Berarti ini adalah minus 10 poin. Nah, kita konversikan Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu udah belajar ya, kalau misalnya 1 poin itu 1 juta. Berarti 80 poin itu 80 juta. Nah, sekarang minus 10 poin. Ada 2 transaksi yang akan kena stop loss. Berarti minus 10 poin. Berarti ini minus 10 juta. Bapak Ibu akumulasikan sekarang. 80 juta dikurang 10 juta. Itu masih plus 70 juta. Masih plus 70 juta Bapak Ibu. Bapak Ibu masih mengalami keuntungan 70 juta. Biasa kalau misalnya trader pemula itu dia belum bisa apa-apa, habis duitnya. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan metode manajemen resiko yang benar, itu adalah kunci kesuksesan dalam trading Bapak Ibu. Gak ada metode yang 100% pasti benar. Tapi ini adalah metode yang bisa Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu terapkan metode 80% ini nantinya di advance course. Berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka satu lot dengan modal 100 juta,
Ketika Bapak Ibu akumulasi 10 transaksi dengan menggunakan metode 80% ini akan menjadi 170 juta. Akan menjadi 170 juta. Inilah Bapak Ibu. Tapi metode ini bisa berhasil kalau misal Bapak Ibu tuh disiplin dalam trading. Disiplinnya itu gimana? Mengikuti metode, mengikut belajar cara menganalisa. Itu baru bisa Bapak Ibu sukses di dalam dunia trading. Beginilah Bapak Ibu cara trading yang benar dengan menggunakan manajemen. Kalau misal Bapak Ibu belum paham, nanti bisa di sesi pertanyaan. Nah, ini adalah caranya. Silakan di next. Nah, sekarang tadi kan saya sudah memperkenalkan ya, bagaimana cara sistem keuntungan dalam trading forex. Sekarang saya akan ajarkan gimana sih cara Bapak Ibu melakukan trading forex. Yang pertama, Bapak Ibu harus memilih broker yang terpercaya, di mana broker ini sudah resmi dan terregulasi. Yang kedua, Bapak Ibu itu membuka akun trading, di mana Bapak Ibu mengisi data diri, verifikasi KTP, dan membuka akun real ataupun akun demo. Kalau akun demo itu kan akun untuk Bapak Ibu latihan, seperti itu. Yang ketiga, mendepositkan modal. Mendepositkan dana tentunya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau buka posisi lot berapa. Bisa mulai dari 10 juta. Dan memilih platform trading Bapak Ibu. Gunakan platform MetaTrader 4. Bapak Ibu, MetaTrader itu apa? MetaTrader itu adalah platform trading di dunia. Jadi semua trader forex di dunia itu menggunakan MetaTrader ya untuk analisis dan eksekusi order. Nah, Bapak Ibu, tim saya akan membantu Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi MetaTrader 4 di handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya ini Bapak Ibu di sini tuh langsung bisa tahu gimana sih cara melakukan trading forex pakai demo dari MetaTrader 4. Ya, jadi tim saya akan membantu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ke Play Store. Jadi kalau misalnya nggak ada WiFi, itu bisa pakai WiFi kita. Passwordnya itu TTX 20mm. Ini huruf besar semua ya Bapak Ibu. Yang misalnya nggak ada kuota buat install aplikasi, bisa pakai WiFi kita. Jadi biar Bapak Ibu itu semua bisa langsung di MetaTrader 4. Karena apa? MetaTrader 4 ini salah satu aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan. Silakan ke Play Store, buka aplikasi MetaTrader 4. Akan diajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan posisi buy, posisi sell, stop loss, dan take profit. Sudah di MetaTrader 4. Semuanya Bapak Ibu, sekarang tadi kita sudah ya di langkah keempat memilih platform trading MetaTrader 4 untuk analisis dan eksekusi order. Sekarang saya akan langsung contohkan bagaimana sih cara kita melakukan trading forex. Bapak Ibu ke sini ya, yang ada produk XAUSD semuanya. Klik lama aja XAUSD ya, Bapak Ibu klik lama XAUSD nya untuk yang HP Android, langsung klik transaksi baru. Nah, ini kita analisa ece-ece aja Bapak Ibu. Jadi kita langsung coba posisi buy aja. Bapak Ibu sekarang kalau misalnya kita bisa lihat ya, saya sekalian contohkan gimana manajemen resiko ya Bapak Ibu. Sekarang kan saya mau buy XAUSD. Sekarang harganya 3298. Benar ya Bapak? Nah, 3298. Berarti kalau misalnya saya mau melakukan stop loss, saya kan stop loss 5 poin Bapak Ibu. 5 poin ya. Saya kalau mau stop loss 5 poin berarti 3298 kurang 5. Berarti stop lossnya di mana? 3293. TP-nya di mana? TP-nya di 3308. Nah, saya akan ajarkan gimana sih cara kita pasang TP-nya dan SL-nya. Bapak Ibu kan sudah berada tampilan seperti ini ya. Nah, di atas itu yang ada 0,1 lot ataupun 1 lot itu adalah Bapak Ibu satuannya di lot. Jadi misal Bapak Ibu mau pakai 1 lot, mau pakai 0,1 lot, itu terserah Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu kita pakai 1 lot aja. 1 lot. 1,00 ya. 1,00 lot. Ya. Bapak Ibu, di bawah harga itu kan ada ya 0000 itu yang merah itu stop loss. Yang merah itu taruh harga ini, yang hijau itu taruh harga ini. Ya. Jadi yang kiri ya, yang kiri yang ada angka harga itu adalah stop loss, yang kanan itu ada take profit. Nah, Bapak Ibu tulisnya gimana? 3293. TP-nya di 3308 kayak gini Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Yang kiri, yang kanan seperti itu. Seperti ini. Udah ya?
Ya. 3293 SL yang warna merah. Mengajak klik yang di bawah ada biru beli oleh pasar, langsung klik beli oleh pasar, langsung order terbuka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini adalah posisi kita dalam XAUST. Nah, Bapak Ibu kan tadi kan saya contohkan dalam konsep satu lot ya Bapak Ibu, satu lot. Itu kalau misalnya analisanya benar, ini benar ya. Berarti kan kena take profit di 3208. Bapak Ibu akan profit $1.000. Bapak Ibu akan profit $1.000. Kalau misalnya rupanya harga turun ke sini, Bapak Ibu akan loss $500 seperti itu. Meresikokan $500 untuk mendapatkan $1.000. Itulah seni mengatur resiko dalam trading forex. Dimana Bapak Ibu ketika mengalami kerugian cuma rugi $500 aja, kalau misalnya untung $1.000. Itulah dia Bapak Ibu cara kita mengatur resiko dalam trading forex. Nah, yang kelima kita udah lakukan ya Bapak Ibu, mengklik buy kalau misalnya harga peringkat naik, klik sell ketika harga diperkirakan untuk turun. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa melihat posisi Bapak Ibu apakah sedang running profit atau tidak. Dan sekarang harga sedang berada dalam running profit ya Bapak Ibu, hampir sesuai dengan analisa kita, tapi kita tidak tahu mau hit TP ataupun hit SL. Nah, sekarang kita next ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal namanya MetaTrader 4, tadi kan jadi ada dua komponen Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memulai trading forex, yang pertama platformnya MetaTrader 4, brokernya kita harus tahu dulu regulasi di mana di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, regulasi broker forex di Indonesia ya, cara memilih broker yang aman, pertama harus diawasi oleh OJK. Bapak Ibu udah tahu lah OJK itu apa. OJK itu dia mengawasi sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu memastikan bahwa aktivitas dalam broker keuangannya itu sehat dan transparan. Berarti terbuka Bapak Ibu, tidak ada penggelapan dana, tidak ada apapun. Semua diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Yang kedua, broker itu harus diawasi oleh Bapepti. Bapak Ibu, di Indonesia broker forex itu utamanya diawasi oleh Bapepti. Jadi Bapepti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini merupakan pengawas utama broker forex di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bapak Ibu, trading forex di Indonesia itu pelaksananya adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu harus berizin resmi dari Bank Indonesia. Di mana broker legal ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengenal suatu uang, pasar forex itu mata uang asing. Bagaimana bisa ketika broker forex itu yang memasarkan aset keuangan itu tidak memiliki izin dari Bank Indonesia? Makanya harus cari yang resmi dari Bank Indonesia dan sudah berizin. Nah, yang keempat, sesuai dengan legalitas usaha. Legalitas usaha ini masalah apa? Berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Di mana broker forex harus beroperasi sesuai dengan undang-undang. Karena Bapak Ibu harus tahu, undang-undang itu ada hukum tertinggi di Indonesia. Yang kelima, dana Bapak Ibu itu aman, dijamin 100%. Di mana dana Bapak Ibu dijamin 100% oleh clearing berjangka Indonesia. Di mana ketika Bapak Ibu mendepositkan dana Bapak Ibu itu aman 100% Bapak Ibu, dan dijamin langsung oleh pemerintah. Silakan di next. Bapak Ibu, Trader Patang Future dia itu adalah salah satu broker yang bisa Bapak Ibu pilih yang sudah legal, resmi dan terizin oleh pemerintah. Di mana regulasi dan lisensinya itu jelas Bapak Ibu, diawasi oleh OJK, dijamin oleh clearing berjangka Indonesia, Bank Indonesia, Bapepti, Aset Depindo dan Jakarta Future Exchange. Jadi broker ini sudah aman dan sudah memenuhi regulasi broker forex di Indonesia sebagai broker yang legal. Nah, silakan di next. Bapak Ibu, berdasarkan data dari Bursa Berjangka Jakarta, itu Trader Patang Future itu broker forex nomor 1 di Indonesia, Bapak Ibu. Yang legal ya Bapak Ibu, dimana kita menduduki nomor 1 di Indonesia. Bapak Ibu ketika bisa milih broker forex, pasti Bapak Ibu mau pilih yang nomor 1, nggak mau yang nomor 2, nomor 3. Kenapa? Karena kalau nomor 1 berarti udah dapat banyak kepercayaan dari masyarakat. Jadi ini bukan berdasarkan data dari kita, tapi data langsung dari Bursa Berjangka Jakarta yang menyebutkan bahwa Trader Patang Future nomor 1 di Indonesia. Silakan di next.
Bapak Ibu, Trijaya Fatal Future juga meraih award dari CNBC. Jadi CNBC itu adalah laman berita ekonomi terbesar di Asia. CNBC ada yang tahu gak Bapak Ibu? CNBC itu apa? CNBC Indonesia, CNBC Awards atau apa? Silakan ditulis. Nah, Bapak Ibu bisa nonton ya video ini, dimana Bapak Ibu bisa melihat di sini TPFX mendapatkan reward dari CNBC Indonesia tahun 2024 ya, dimana broker TPFX ini dengan broker the highest volume transaction. Berarti transaksi terbesar forex di Indonesia itu diwakili oleh broker TPFX Bapak Ibu. Jadi broker yang legal di Indonesia yang transaksi paling besar adalah Trijaya Fatal Future. Jadi ini adalah acara yang dihadiri oleh mantan presiden kita juga hadir di dalam acara ini, Pak Erto juga ada nih. PT Trijaya Fatal Future with the highest volume transaction. Berarti kan broker TPFX ini sudah diakui Bapak Ibu sebagai broker terbesar di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini TPFX berkomitmen juga menjaga momentum pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih broker TPFX sebagai broker Bapak Ibu dalam melakukan transaksi. Lalu juga kenapa TPFX? Yang pertama, edukasinya itu berkelanjutan. Seperti sekarang Bapak Ibu, TPFX itu selalu ada jadwal edukasi, di mana setiap minggu, Rabu dan Jumat itu selalu ada. Jadi nanti di hari Jumat itu ada kelas advance yang bisa Bapak Ibu ikuti. Itu adalah kelas analisa. Bagaimana cara menganalisa, dan itu gratis Bapak Ibu. Nah, ini udah selesai untuk videonya. Dan saat-saat yang Bapak Ibu tunggu itu adalah belajar analisa. Saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara menganalisa trading forex. Monitornya mungkin bisa dimatikan aja, karena saya mau beritahu dulu. Fokus di sini ya, karena ini adalah cara menganalisa forex yang sangat simpel. Bapak Ibu semuanya pasti langsung bisa malam ini. Bapak Ibu, metode analisa dari itu ada metode analisa teknikal. Nama metodenya itu adalah support resistance. Mungkin beberapa Bapak Ibu mengenal support resistance, tapi ini saya akan ajarkan yang sangat simpel sekali dan Bapak Ibu pasti paham. Bapak Ibu harus tahu dulu komponen-komponen di dalam support resistance. Di mana ada support. Support itu apa? Support ya itu adalah zona yang menahan harga untuk ke bawah. Saya ajarkan langsung support itu bagaimana. Jadi ketika harga itu bergerak turun ke bawah dan melakukan pemantauan seperti ini, maka ini akan disebut dengan support. Nah, akan disebut dengan support. Jadi ini adalah support Bapak Ibu. Ketika harga turun dan melakukan pemantauan, itu disebut support. Lalu resisten apa? Resisten kebalikannya, yaitu zona yang menahan harga untuk ke atas. Jadi Bapak Ibu, ketika harga itu bergerak ke atas dan kemudian dia mengalami pematuran seperti ini disebut dengan resisten. Nah, Bapak Ibu paham nggak? Atau yang mau nanya nih? Jadi support itu zona yang menahan harga untuk ke bawah dan kemudian ke atas. Itu disebut dengan zona support. Resisten, zona yang menahan harga untuk ke atas. Ini adalah zona yang menahan harga untuk ke atas. Lalu gimana cara eksekusinya Bapak Ibu? Nah, ini saya akan kenalkan gimana caranya. Jadi Bapak Ibu, langkah eksekusinya ada tahapnya. Tahapnya itu apa? Yang pertama ada pas. Pas itu apa? Pas itu kondisi masa lampau. Masa lalu. Present itu adalah kondisi saat ini. Nah, gimana sih kondisi saat ini dan kondisi pas? Saya contohkan Bapak Ibu. Jadi kan tadi support itu adalah zona yang menahan harga untuk ke bawah dan kemudian mantul ke atas. Jadi ini nextnya ya, harga akan mantul lagi harga akan bergerak ke sini. Maka di sini Bapak Ibu melakukan posisi buy.
Jadi ketika harga bergerak menuju support lagi, Bapak Ibu melakukan posisi buy dan harga itu pasti akan naik Bapak Ibu. Inilah cara melakukan analisa. Lalu past dan presentnya itu gimana? Seperti ini Bapak Ibu langkahnya. Kondisi masa lalu, saya ajarkan dalam hal buy dulu ya. Kondisi masa lalu, harga bergerak turun ke bawah dan kemudian membentuk support. Support, S ya, support. Ini disebut past. Past. Kondisi masa lampau ya, harga membentuk support. Nah, presentnya itu gimana? Kondisi saat ini harga bergerak menuju support. Itulah present. Di present inilah kita melakukan buy. Di sini kita buy. Dan harga akan naik. Itu caranya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nih lihat harga mantul dari bawah ke atas, Bapak Ibu tandai harga ini. Jadi ketika harga itu turun lagi ke sini, Bapak Ibu buy. Itu caranya. Cara dalam trading profit. Lalu take profitnya di mana? Take profitnya kalau misalnya Bapak Ibu buy, take profitnya di mana? Di resisten. Ketika sell, ya, Bapak Ibu mau take profitnya di mana? Di support. Jadi berarti Bapak Ibu melakukan posisi take profit di mana? Ketika harga seperti ini, Bapak Ibu, saya sudah bilang bahwa zona yang menarik pergerakan harga untuk ke atas ada resisten. Berarti ini adalah resisten Bapak Ibu. Ini adalah resistennya. Jadi ketika harga bergerak di sini, Bapak Ibu melakukan take profit. Kemudian resisten, zona yang menahan pergerakan harga untuk ke atas. Berarti kan ketika harga itu bergerak ke sini dan kemudian ke sini dan kemudian kembali ke resisten, Bapak Ibu di sini sell. TP-nya di mana? Di support. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Saya contohkan dalam hal sell. Jadi ketika harga itu naik dan kemudian membuat pemantulan seperti ini sudah memenuhi syarat tahap pertama yaitu pas kondisi masa lalu harga membentuk resisten. Kemudian kondisi masa sekarang harga kembali ke resisten. Disinilah kita melakukan sell. Take profit di mana? Take profit di zona support ini. Ini kan support. Jadi harga turun ke bawah lalu naik ke atas disebut support. Makanya ketika harga kita sell itu kita TP di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu stop lossnya di mana? Bapak Ibu, di sini pastinya ada candle seperti ini. Candle itu tuh yang kayak yang ada warna merah, warna hijau seperti itu. Pasti ada ekor seperti ini. Stop lossnya di mana? Di ekor yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara melakukan analisa. Dan ini sangat simple sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu intinya past and present. Udah profit seperti itu caranya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cara yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam melakukan trading forex sebagai pemula. Dan ini adalah baru level 1. Di mana nanti kita ada advanced class yang akan membahas terkait dengan manajemen lebih dalam, analisa fundamental, analisa teknikal, psikologi dalam trading, dan nanti kita juga akan belajar cryptocurrency. Oke Bapak Ibu, ini adalah presentasi saya pada hari ini. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya? Silakan ditanyakan saja. Izin tanya kok. Tanya. Untuk kita lihat candle itu kan itu dalam waktu jangka per jam, per hari atau gimana kok? Untuk menentukan resistennya, supportnya di mana itu kan di setiap candle kan ada yang per jam, ada per hari. Iya. Jadi kita lihatnya di mana itu? Nah, Kalau untuk yang ini. oke. Kalau untuk yang ini ya, dari dalam trading forex Bapak Ibu ada namanya time frame. Time frame ini mewakili sebuah satu candle itu berapa menit. Jadi kalau misalnya ada namanya time frame M5, M5 berarti satu candle 5 menit. M15 berarti satu candle 15 menit. M30 berarti satu candle 30 menit. H1 satu candle 1 jam dan H4 itu satu candle 4 jam. Nah, Bapak Ibu, untuk kita menggunakan analisa dari support resisten ini Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu jangan gunakan time frame kecil. Kenapa jangan gunakan time frame kecil? Jadi gini Bapak Ibu, semakin besar time frame yang Bapak Ibu analisa dalam trading, itu mengukur seberapa akuratnya analisa Bapak Ibu. Saran saya, Bapak Ibu jangan gunakan time frame M5, M1 itu jangan. M5, M1 jangan. Minimal tradinglah di M15 ke atas. Untuk metode ini terserah Bapak Ibu pakai M15, M30, H1. Kalau misalnya di H1 support resistennya kurang jelas, Bapak Ibu bisa mundur ke time frame M30. Kalau di M30 kurang jelas lagi, mundur ke time frame M15. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu,
ketika Bapak Ibu nanti trading, ini pelajaran berharga buat Bapak Ibu sekalian biar nggak loss di dalam dunia trading, biar nggak gagal dan harus berhasil di dalam dunia trading. Jangan pernah pakai M5 dan M1. Ya. Pakailah minimal di M15. Seperti itu kok. Ada lagi? Ajukan sudah pertanyaan. Kalau support sama resisten itu berarti lihatnya pada saat ini candle itu ya, ujung candle itu ya. Apakah ujung candle itu mengalami penolakan atau tidak? Lalu tandanya tanda support sama resisten itu kita nandanya di ujung candle atau gimana? Nah, biasakan Bapak Ibu ada nandai seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya harga terjadi support seperti ini. Ya, ini kan ada candle seperti ini. Tandainya di mana Bapak Ibu? Tandainya di sini. Tandainya di sini. Jadi ini dibuat zona. Jadi zonanya itu adalah ekornya. Zonanya ini bagian ekornya. Oke. Kenapa? Karena ini akan menentukan keakuratan posisi entry. Halo, seperti ini. Ada lagi? Jelas ya Pak? Tanya Pak ya, kadang kan itu chartnya kan nggak sesuai yang seperti kita bayangkan ya. Iya. Kadang misal nih dia turun ke support, habis itu mantul, terus turun lagi tuh ke support. Nah, gimana cara menentukan tuh support itu kuat atau enggak buat dia pastiin mantul lagi atau enggak? Oke. Ini saya hapus ya. Cara nentuinnya biar support, apakah support itu kuat atau tidak. Nah, abang harus lihat di kondisi pasnya itu gimana, kondisi masa lalu. Jadi kan kalau support harganya turun, kemudian harganya naik seperti ini, dan kemudian harganya turun lagi. Berarti kan kondisi presentnya di bagian sini. Berarti kan di sini abang melakukan posisi buy. Tadi berdasarkan alurnya harganya naik ya, kemudian turun lagi ke support. Nah, biasanya kalau support dia udah kena lagi satu kali, biasa udah nggak fresh supportnya. Jadi kalau di kondisi pasar sekarang yang banyak manipulasi, ya support itu biasa cuma sekali doang disentuh, habis itu dia naik. Udah kayak gitu. Itu nanti di advance Bapak Ibu akan belajar namanya manipulasi. Nah, jadi kalau misal abang nih lakukan buy, rupanya harga kembali lagi ke sini, lebih baik posisinya di close saja. Di close saja. Karena ketika nanti misal harganya turun, ini kan akan break ya. Berarti kan supportnya ini akan break. Maka zona ini akan sebagai resisten. Jadi support ini akan berganti menjadi resisten. Karena ini udah break, dan kemudian nanti berarti lanjutannya di mana? Ketika harga naik lagi ke sini, sell. Seperti itu. Berarti lihatnya di mana? Di pasnya. Past and present. Identifikasi pasnya dan presentnya. Kalau di presentnya, upaya pada saat dia naik, kemudian harga muncul lagi di support, ya lebih baik di close posisi saja, seperti itu. Daripada nanti rugi lebih besar. Ada lagi? Jelas ya Bang? Oke. Yang lain? Jelas. Jadi udah bisa pakai support resisten di market. Nah, seperti itu. Pak, lanjut. Oke, saya ambil alih ya. Jadi sebelum Anda terjun di dunia trading itu apa sih? Transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu paling banyak dilakukan oleh pebisnis. Karena itu saya mengatakan trading itu adalah bisnis. Nah, ketika Anda memulai bisnis, ya start pertama Anda harus paham bisnis yang Anda mulai. Ya. Jadi keputusan yang Anda ambil itu berdasarkan pemahaman, kesadaran, dan keyakinan berpikir. Jadi dia harus objektif. Clear ya? Nah, yang kedua, setelah Anda paham dengan bisnis Anda, ya, Anda harus memiliki mentalnya. Ini saya ngomong straight to the point. Buat Anda yang tidak siap rugi, jangan pernah terjun di dunia trading. Ya, karena nanti sakit hatinya 2 kali. Sakitnya 2 kali. Anda kehilangan uang, yang kedua Anda sakit hati. Clear ya? Jadi semua pebisnis pijakan dia 2 ini. Dia paham dengan bisnis yang dia mulai, yang kedua dia memiliki mentalitasnya. Nah, bagaimana cara memahami ini? Hari ini kan baru basicnya. Jadi kita baru mengenalkan. Nah, nanti hari Jumat
kita akan berikan yang namanya advance, ya, ilmu yang lebih dalam bagaimana cara memulai bidang ini dengan benar. Setiap hari Jumat advance kelasnya materinya tidak sama, materinya berganti-ganti. Anda mau ikut berkali-kali bebas, free, ya. Bahkan, nah ini boleh catat, ini nomor saya saja nih, 0821 5465 8709. Anda boleh belajar dengan saya setiap hari. Kantor ini dibuka sampai jam 10 malam. Pak, saya mau datang kantor, mau belajar, boleh. Mau konsultasi, boleh. Semuanya free, gratis. Clear ya? Saya ulangi sekali lagi. Trading, entah itu saham, entah itu kripto, entah itu forex ataupun future, itu adalah bisnis. Ya, bisnis apapun kalau Anda ingin berhasil, Anda harus paham dengan bisnisnya. Clear ya? Yang kedua, ini namanya bisnis, pasti ada namanya risiko. Kalau Anda tidak siap rugi, tidak siap kehilangan uang, jangan pernah memulai bisnis. Clear ya? Pak, saya pengen aman yang pasti aja, nggak cocok di bisnis. Ya, Anda cocoknya hanya jadi pekerja. Simpel ya? Nah, dua hal ini, ya itu kita akan ajarkan. Setiap bisnis ada risikonya, tapi bagaimana cara mengelola itu risiko, kan ada metodenya. Oke? Saya kira ya cukup untuk malam hari ini. Kalau Anda bertanya dengan kita, nah ini saya buka sesi tanya jawabnya. Anda boleh bertanya bebas tentang perusahaan boleh, tentang bidangnya boleh, tentang analisanya boleh. Tapi ilmu detailnya itu saya akan berikan hari Jumat. Jumat ini materinya A, Jumat depan materinya B, ya. Dimulai dari bagaimana cara membaca candle, bagaimana cara membaca area supply dan demand. Kita akan ajarkan yang namanya smart money concept. Ya, Anda ingin tahu kan yang diomongin para trader. Nah, kita kasih basicnya. Mana yang paling cocok buat Anda? Oke? Pak, saya nggak mau yang rame-rame. Saya pengen berdua aja dengan Bapak. Boleh. Konsultasi dengan saya, boleh. Ya, kayak semalam, ya yang edukasi dengan saya hanya 1 orang, Pak. Dari jam 8 sampai 10:04. Saya bilang, Mas, kita tidur dulu, besok kita lanjut. Ya, saya buka kelasnya. Sore boleh, malam boleh, ya. Anda mau belajar Sabtu juga boleh. Enggak, Sabtu enggak. Sabtu saya libur, tapi Minggu saya buka. Kenapa? Karena Car Free Day. Jadi Car Free Day itu saya sosialisasikan. Itulah nanti yang membedakan TPP dengan broker yang ada di Pontianak. Ya, jadi sebelum Anda memulai bidang ini, kita kasih pemahaman dulu. Kalau Anda sudah paham, Anda sudah yakin, ayo kita kerjasama. Gunakanlah TPP. Oke? Saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya tutup pada malam hari? Pak, Siap. namanya siapa tadi, Pak? Oh, dengan Pak Ato. Ada lagi? Saya Pak Ato asli Tangerang. Ya. Di Pontianak. Tinggal di Pontianak. Ada lagi modelnya? Pak, sorry. Siap. Untuk kelasnya di sini? Di sini sama. Oh. Start jamnya juga sama. Kalau untuk advance mungkin kita agak lama. Setengah 8 mungkin sampai setengah 10. 2 jam lah ya? 2 jam. Hari? Hari Jumat, Pak. Seminggu Jadi, sekali? kalau yang pemula itu hari Rabu. Ya, kalau yang advance itu hari Jumat. Materinya setiap hari Jumat beda-beda. Setiap hari Jumat beda-beda? Beda-beda. Ya. 2 jam pas enggak, Pak? 2 jam pas kan? Sebenarnya bisa lebih, Pak. Karena gini, kalau Anda mau bertanya saya welcome. Ya. Ini saya ngomong jujur ya. Saya ingin Anda kerjasama dengan kita panjang. Ya, kalau Bapak loss, kalau Bapak rugi, nggak mungkin panjang. Kuncinya kita kerjasama panjang itu apa? Simbiosis mutualisme. Nah, sorry Pak ya. Siap. Ini TPF X nih ya. Ya. TPF X nih modalnya untuk modal pertama nih, untuk pemula nih berapa kira-kira? Minimal. Ah, minimal nih gitu loh. Jujur ya. TPP itu bisa 100.000, Pak. 100.000 juga bisa ya? Bisa. Nah, cuman kan kalau kita serius,
Kan jangan 100.000, 10 juta lah. Ini enggak, tapi minimal 100.000 bisa. 1.000 itu kan cuma coba aja berarti ya. 100.000 coba-coba aja. Belajar gitu. Kalau belajarnya gratis, free. Enggak, maksudnya untuk kita transaksinya benar-benar realistis nih. Kita mau pengen masuk nih ke sini berapa lah minimal 100.000. Wah, beneran 100.000 Pak. Ya, betul-betul serius sudah ya. Oh, maksudnya gimana? Modal ideal. Modal idealnya nih, Oh, kita nih iya. berapa? Dia yang serius. Sebenarnya saya mau berbicara tentang modal ideal itu pada saat di R4. Oh, oke. Oke, jadi logik berbisnisnya begini, ya. Ketika saya berbicara tentang bisnis apapun, berarti kan ada target yang ingin saya capai, benar nggak? Ya, kira-kira logis nggak? Saya modalnya 100.000, pengen untungnya 100.000 per hari, nggak logis. Karena keuntungan selalu berbanding lurus dengan modalnya. Nah, modal yang ideal itu tergantung keinginan Anda sebenarnya. Pak, saya pengen 40 juta sebulan. Ayo kita bicarakan modalnya. Gini loh strateginya supaya. Oke. Clear ya? Kalau hanya sekedar buka ini bebek 100.000 bisa. Pak, saya pengen ngabisin duit sini 100.000. Ya buka itu kayak gitu. Klik ya. Oke? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada ya saya kira cukup sekian ya untuk yang formalnya. Tapi kalau yang non formalnya Anda pengen ngobrol sampai malam, boleh ya. Jadi buat Anda yang ingin serius menekunin bidang ini dan siap rugi, karena bisnis itu selalu ada resiko. Ya, saya tidak pernah mengatakan pasti-pasti. Karena dalam hidup ini yang pasti cuma satu, mati. Itu pasti. Cuman kalau bisnis Anda berhadapan dengan probability namanya, kemungkinan. Ya, gimana caranya supaya kemungkinan itu mendekati kebenaran? Basicnya adalah pengetahuan. Pemahaman ya. Ya, nah pengetahuan itulah nanti yang akan kita berikan. Jadi saya ekspektasi buat Anda yang ingin terjun di dunia bisnis sekarang, ya, handphone ini ada julukan orang sekarang begini, dunia dalam genggaman, itu handphone Anda. Tapi dia menjadi dunia dalam genggaman kalau Anda tahu ilmunya. Ya, namanya Timothy Ronaldo, modalnya hanya handphone. Hartanya triliunan, hanya klik-klik aja dari handphone. Dia tahu ilmu dunia dalam genggaman sekarang. Oke, saya kira itu saja edukasi pada malam hari ini. Terima kasih ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.